Halo Sobat Hukum, kembali lagi bersama saya Winda di Coffee Break and Halo, saya Stephen Huang, selaku advokat dan salah satu juga pengurus di Lembaga Bantuan Hukum Dharma Pala. Iya, kita kembali lagi dengan Pak Septefon Huang ya, karena dulu udah pernah kesini ya Pak Septefon ya. Iya. Iya, kita bahas masalah Waktu itu kebebasan beragama. Iya, kebebasan beragama, dan sekarang kita akan membahas tentang peran masyarakat umat Buddhis di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. peran masyarakat Buddhis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, ini juga sangat penting ya Pak Septefonnya untuk ditanamkan dalam diri kita tahu. Jadi Pak, apa makna hidup bermasyarakat dan bernegara bagi Pak Septefon? Jadi kita hidup di negara yang heterogen. Malah justru umat Buddhis itu kan minoritas. Jadi ada umat agama lain, etnis lain, dan juga ya manusia kan banyak kalau golongannya ya. Terdapat berbagai macam jenis manusia gitu. Nah, umat Buddhis ini di satu sisi menurut saya pribadi ya memang ada yang memilih jalur untuk menjadi biksu gitu, masuk monastic life, ya itu hal yang baik. Dan ada juga kan orang-orang yang mungkin panggilan hidupnya belum ke arah situ, belum terfikirkan, belum merasa ada panggilan, belum ada kecocokan, jadi hidup umum aja gitu, jadi masyarakat biasa, masyarakat awam. Nah, ini penting bagi masyarakat awam ini agar memahami bagaimana menavigasi kehidupan bermasyarakat gitu kan, berinteraksi dengan kelompok lain, peran umat Buddhis dalam bernegara. Karena umat Buddhis ini kan kalau kita lihat Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seluruh, termasuk juga bagi umat Buddhis tuh punya hak juga gitu untuk keadilan sosial. Betul. Dan di sini juga umat Buddhis ya harus melek lah tanda kutip tentang negara, apa sih memang pemerintah fungsinya apa, haknya apa gitu, dan untuk bisa turut berpartisipasi juga, turut aktif gitu, tidak menutup diri, tidak seolah-olah menjadi kelompok yang eksklusif. Betul. Kalau bagi saya pribadi, kehidupan bermasyarakat bernegara itu ya bermanfaat bagi orang lain ya. Kita memang di satu sisi punya kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain, kan menabur karma baik ya. Betul. Dan mungkin kalau kita kasih contoh juga, ketika kita hidup berinteraksi dengan orang-orang lain, kita akan bertemu orang-orang yang perlu pertolongan, kita bisa berbuat baik, kita juga mungkin jadi menyadari gitu bahwa oh ternyata memang ya betul hidup ini penderitaan gitu, hidup itu duka seperti kata Sang Buddha. Iya. Dan ya memang itu juga menjadi refleksi juga gitu dalam kehidupan bermasyarakat, ada aja masalah, jadi semakin sadar ya betul apa kata Sang Buddha gitu. Bahwa hidup adalah penderitaan. Iya. Nah, kita kan sudah membahas masalah partisipasi umat Buddha ya Pak ya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Pak Septefon, apa saja bentuk partisipasi umat Buddha untuk melakukan kehidupan bermasyarakat dan bernegara? Mulai yang paling dekat, ya nggak usah jauh-jauh, kita bisa membantu sesama, mulai dari keluarga, lingkungan sekitar, berbuat baiklah, bantu kurangi penderitaan makhluk hidup, karena kan ya kita kan pengen semoga semua makhluk berbahagia. Betul. Kan? Nah mungkin kalau yang mau skalanya lebih besar lagi, kalau saya ambil contoh kan, Ketua Kevin menjadi anggota dewan itu kan bisa berbuat baik bagi ribuan orang gitu. Betul. Karma baiknya dikali aja tuh berapa ribu gitu. Iya. Nah, tapi saya juga bilang memang tidak semua orang kan cocok dalam ranah politik, dan memang nggak semua orang juga cocok dan mau untuk ke arah situ. Tapi bisa juga lakukan hal-hal yang lain di kehidupan sehari-harinya. Ketika misal kalian bekerja di perusahaan, itu kan juga berinteraksi dengan masyarakat. Betul. Bagaimanapun juga masyarakat itu, konteksnya apalagi masyarakat heterogen ya, seringkali di Indonesia nih misalnya kecelakaan motor, si A si B beda agama beda suku, nanti ujung-ujungnya jadi stereotip, orang ini mah begini gitu. Betul. Nah, menyalahkan agamanya, menyalahkan kayak gitu. Jadilah contoh yang baik, jadilah teladan yang baik, karena kalau kalian sebagai umat Buddhis ya, ketika kalian berbuat baik menjadi teladan bagi masyarakat, itu juga orang akan memandang oh agama Buddha nih baik ya dampaknya ya gitu. Dulu pernah kan ada kejadian
Di Myanmar itu kan mayoritas Buddhis, tapi ada sedikit minoritas Muslim etnis Rohingya. Iya. Nah, pemerintah junta militernya itu kan pada saat itu melakukan genosida ya terhadap orang Rohingya. Iya. Orang di Indonesia ada loh sebagian golongan, ini sebagian golongan yang memang memandang, oh kok umat Buddha kayak gitu sih kelakuannya. Padahal kan itu hanya kelakuan segelintir orang, dan itu kan konteksnya dia militer, bukan biksunya bawa senjata tembak-tembakin orang, kan nggak gitu. Iya, nggak gitu. Nah, tapi kan itu juga menjadi image buruk gitu bagi agama Buddha. Nah, di sini juga apapun pekerjaan kalian, apapun fase hidup yang kalian lewati, orang tuh bisa loh mempunyai stigma terhadap agama Buddha karena ngeliat apa yang kalian lakukan. Jadi jadilah teladan yang baik apapun yang kalian kerjakan gitu. Nah, memang bisa juga kalau kayak lembaga bantuan hukum Dharma Pala ini, kita kan juga menyuarakan orang-orang korban ketidakadilan gitu. Nah, itu juga supaya orang juga tahu bahwa agama Buddha ini kita juga bisa menjadi teladan yang baik. Karena orang luar nih ya, orang awam yang nggak ngerti ajaran agama Buddha, lihat orangnya dulu gitu Iya. loh. Orangnya gimana? Kalau orang agama ini tuh baik atau jahat sih kayak gitu. Ketika menjadi teladan baik, barulah mungkin orang tuh akan jadi pengen tahu emang apa sih yang diajarin, kok hasilnya begini bisa bagus gini gitu. Jadi ajaran juga individu juga mempengaruhi image-nya ya Pak ya. Iya. Ya, jadi segelintir orang yang berbuat bisa jadi berdampak lebih besar. Bisa jadi stereotype gitu, jadi Stereotype, suatu ya. label gitu loh. Orang kan kadang suka ada tendensi generalisir ya Iya. gitu. Nah ini kendala terbesar apa yang dihadapi masyarakat Buddhis nih untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat dan bernegara? Menurut saya sih banyak orang masih ada mental ketakutan ya. Mungkin ketakutan karena faktor Orde Baru, mungkin juga karena memang kita sedikit jumlahnya, tidak banyak. Betul. Mungkin juga karena ketidakpedulian, ya banyak faktor lah gitu. Tapi memang tidak bisa disalahkan juga gitu. Orang itu bertindak ya biasanya ada alasannya pada umumnya gitu. Lebih baik kita jangan menyalahkan, jangan ego sektoral, ya sudah dipahamin. Kalau ada yang mau mendengarkan pesan kita dari Dharma Pala, ya bagus, syukur gitu. Tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa juga gitu. Ini mungkin juga salah satu contoh pentingnya ada umat Buddhis yang berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Yang saya tahu tuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini ada 4 orang anggota yang beragama Buddhis. Kodanil Johan kan, Dapil Kalimantan Barat, PKB. Pak Sofyan Tan, Dapilnya tuh Sumatera Utara 1 tuh Medan, PDI Perjuangan. Pak Sudin, PDI Perjuangan Lampung. Satu lagi Pak Bambang Patijaya, Golkar, Bangka Belitung. Ketika ada 4 orang ini yang ada di parlemen, ini kan DPR itu kan dia bikin undang-undang. Jadi ketika misalnya amit-amit ada undang-undang yang merugikan umat Buddhis, para beliau-beliau ini bisa tahu duluan dan bisa juga menyuarakan supaya jangan sampai ini merugikan umat Buddhis gitu. Dan karena juga anggota DPR itu alokasi anggaran untuk pemerintah kan lewat APBN itu, jadi bisa juga supaya Kementerian Agama nih di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddhanya biar bisa dapat anggaran dan sediakan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi umat Buddha gitu. Itu sangat penting gitu supaya setidak-tidaknya kita dalam menjadi umat Buddha di Republik ini juga bisa menjalani kehidupan yang baik gitu, tidak tertekan, tidak apa-apa tuh ruang geraknya terbatas gitu. Iya. Kalau kayak Ketua Kevin itu di DPRD Provinsi Jakarta itu kan turut andil dalam pembuatan APBD, bisa buat peraturan daerah, mengawasi juga jalannya pemerintahan. Ini kan juga menjadi sebuah cara agar ketika kita punya umat Buddhis di parlemen, kayak misalnya Pak Bun Joy Piau juga kan di DPRD Jakarta, itu kan juga mengurangi tekanan dari sebagian golongan untuk menzolimi umat Buddhis gitu, karena kan ada yang bisa bersuara gitu loh. Kalau kayak Ketua Kevin, Pak Bun itu kan punya hak imunitas. Kalau bersuara di parlemen dalam konteks memang tugas fungsinya sebagai anggota dewan, yang disampaikan juga memang beneran sesuai ya dengan apa yang memang fungsinya sebagai anggota dewan, itu nggak bisa tuh dituntut ke pengadilan gitu. Jadi misalnya
Ada suatu pejabat diskriminatif ke umat Buddha. Kita tutup aja semua wihara gitu loh. Kita larang sekolah Buddha. Orang Buddha semua nggak boleh ya menjalankan agama Buddha. Nah, misalnya anggota DPR RI, kalau Daniel Johan tuh kritik itu bersuara, dia marah-marah, itu nggak bisa dituntut di pengadilan, tuh ada hak imunitas itu. Selama memang yang dikatakan itu dalam konteks kerjaan dia sebagai anggota dewan gitu, fungsinya sebagai anggota dewan gitu. Dan ini juga ya penting ya untuk mencegah umat Buddha ini ya dirugikan gitu. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan umat Buddha atau masyarakat Buddha untuk mendorong lebih banyak orang berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Pak? Lakukan dari hal yang sederhana. Sehari-hari jangan jadi orang yang nyolot, jangan jadi orang yang nyebelin. Berbuat baik mulailah dari hal yang kecil gitu. Dan apapun yang kalian kerjakan, ini saya bukannya berharap kalian ganti profesi ya, jadi anggota dewan atau jadi apa gitu. Enggak juga. Ini berbuat baik kan, menabur karma baik bisa di profesi apa aja gitu. Ya, betul. Ya dari apapun yang kalian kerjakan itu bisa juga dampaknya ke masyarakat nanti gitu loh. Dan ya kalau bisa juga punya perspektif bahwa apa yang bisa saya lakukan bagi masyarakat, bagi lingkungan sekitar saya gitu. Jadi jangan hanya self-centered, berpikir ke diri sendiri gitu. Ada juga kalau kita bicara contoh umat Buddhis yang menjadi aktif ya dalam partisipasi bermasyarakat bernegara, selain yang tadi saya sebutkan kan ada 4 orang bapak anggota dewan ini. Iya. Ada juga satu tokoh menarik nih untuk dibahas. Ada satu orang namanya Rizwin Rahwel, itu dulu penyelidik di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia seorang umat Buddhis yang pernah jadi penyelidik KPK, lumayan lama, dia kerja 4 tahunan. Ini kan dia juga ketika beliau ini membantu membersihkan negara ya dari koruptor, itu kan dampaknya ke ratusan juta orang. Tindakannya dia itu akan berdampak ke seluruh warga negara Indonesia kan. Betul. Gitu. Jadi itu juga kan dia menjadi ladang karma baik juga bagi dirinya gitu. Nah, kalau kalian di perusahaan, misalnya punya perusahaan, punya toko, ya perlakukan karyawan juga dengan baik gitu. Karena itu nanti juga buntutnya panjang lah. Ini kan kita kalau bicara sebab akibat, satu perbuatan baik ini bisa ada domino efeknya gitu ke depan-depannya. Bisa mengubah perspektif karyawan Anda terhadap umat Buddhis, bisa mengubah image sekelilingnya juga masyarakat gitu, dan juga bisa membuat mengurangi penderitaan orang-orang kan juga sebuah karma baik kan ya. Iya, gitu. betul. Di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu eksplisit. Pokoknya tuh ada memang dialokasi hak bagi masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam segala tahapan. Jadi memang ya negara ini sebenarnya membuka ruang gitu. Kalau misalnya ada undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan di bawahnya yang merugikan umat Buddhis atau merugikan masyarakat, ya kita punya hak bersuara begitu. Memang sebagian golongan pasti ada yang berpandangan, oh kalau hal buruk terjadi kepada kita, yaitu karma buruk kita lagi berbuah. Iya. Tapi di satu sisi memperjuangkan hak itu kan juga tidak salah ya. Dan di satu sisi juga ketika kita perjuangin hak yang masyarakat umum, itu kan membantu mengurangi penderitaan orang. Itu kan juga hal baik gitu. Jadi ya memang coba lihat dari perspektif yang lebih besar. Kita seringkali berucap semoga semua makhluk berbahagia. Iya. Nah, sebaiknya juga kita dalam bertindak sehari-hari lakukan kebaikan-kebaikan kecil, bertindak yang lebih baik supaya memang apa yang kita harapkan itu kita juga turut aktif berpartisipasi dalam membuat memang semua makhluk berbahagia. Itu adalah closing statement dari Pak Septen. Nah, kalau kita rangkum dari awal tadi pembicaraan saya dengan Pak Septen, bahwasanya untuk masyarakat Buddhis untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu bisa dimulai dari hal-hal kecil dari kehidupan sehari-hari. Contohnya tidak gampang nyolot, memanusiakan manusia ya Pak ya, betul. Jadi harus saling menghargai. Kita tidak boleh egois karena masyarakat di lingkungan sekitar kita ini sangat berbeda-beda pemikirannya ya Pak ya. Karena satu saja kesalahan bisa membuat stereotip yang lain itu yang lebih besar seperti itu.
Terima kasih kepada Pak Septa Furniman udah bersedia hadir kembali di Coffee Break and Low, menyempatkan waktunya yang sangat sibuk ya Pak Septa ya. Terima kasih banyak. Sebelum kita tutup, mari kita ngopi dulu Pak. Yuk. Jangan lupa subscribe dan like dan share. Kalau enggak kita somasi. Kita masih. Ini family friendly kok. Kita bagus untuk di-share di grup keluarga ya, teman-teman.